Percayalah kepada saya bahwa Anda akan memperoleh apa saja yang Anda kehendaki dalam jumlah yang melimpah. Jika Anda dapat menyesuaikan diri dengan kekuatan yang ada dalam diri Anda, kekuatan yang lebih besar dari daya listrik, suatu kekuatan yang telah Anda miliki dari sejak awal. Esok harinya saya terbangun pagi-pagi sekali, merasa sangat ingin tahu apa saja yang akan terjadi pada hari itu. Lalu dengan segera memesan tempat untuk perjalanan dengan kapal pesiar. Mereka memberitahukan saya bahwa daftar penumpang telah penuh. Tetapi ketika saya akan kembali dengan perasaan yang sedikit kecewa, mereka memanggil saya dan mengatakan bahwa ada seorang calon penumpang yang membatalkan perjalanannya dan saya boleh menggantikannya. Saya merasa yakin bahwa kejadian ini pasti ulah kehebatan teman saya. Begitu saya menyebutnya waktu itu dan ternyata benar, sebab akhirnya dia mengakui bahwa dia telah memesankan tempat untuk saya. Pada saat itu saya tidak mengerti bagaimana hal itu berlangsung. Tetapi sekarang saya paham dan ternyata amat sederhana, sehingga kesederhanaannya itu membuat luput dari perhatian. Apapun yang terjadi, saya juga menumpang kapal pesiar tersebut. Teman saya datang dengan pembantunya dan seperti biasanya selalu dikelilingi oleh orang-orang yang ingin menolongnya. Saya menghabiskan sebagian besar waktu perjalanan itu bersamanya dan agaknya dia merasa senang saya temani. Malam pertama perjalanan saya mengunjunginya di kamarnya yang mewah. Ruangan yang didiaminya dilengkapi dengan mewah. Dia selalu memperoleh segala yang terbaik kemana saja dia pergi. Dia memberitahu saya tentang kekuatan yang dimiliki oleh kita semua. Daya yang kita biarkan saja tidak aktif dalam diri kita dikarenakan oleh ketidakmengertian kita. Dia memperlihatkan beberapa jenis kekuatan yang telah dia kembangkan. Dia melakukan hal-hal yang sungguh menakjubkan. Dia bertanya, "Mengapa Anda tidak dapat melakukan apa yang dapat saya lakukan?" Saya juga tidak memiliki kekuatan yang tidak dianugerahkan kepada Anda. Inilah jawaban saya. Setiap orang dapat melakukan apa yang dapat saya lakukan, asalkan mereka memiliki pengetahuan tentang undang-undang yang berlaku bagi siapa saja. Universal law. Saya memiliki kekuatan dalam diri saya, sementara Anda tidak memusatkan kekuatan Anda hanya karena tidak memahami prinsip-prinsip yang terlibat di dalamnya. Semua orang menggunakan kekuatan yang sama, sebab dalam alam semesta ini hanya ada satu kekuatan. Ketentuan ini akan terbukti dengan sendirinya. Sebagaimana Anda akan dapat menyaksikannya. Dia melanjutkan, kebanyakan orang menggunakan undang-undang ini dengan cara yang merusak. Paling tidak separuhnya melakukannya dengan cara demikian, sehingga perimbangan neracanya tidak menguntungkan pada pihak mereka di berbagai tempat. Kadang-kadang kita menjumpai orang-orang terkenal yang telah meraih keberhasilan dan nama besar. Sebagian di antara mereka dianggap beruntung, sebagiannya dipandang sebagai orang jenius. Tetapi kedua kata tersebut tidak tepat. Keberuntungan dan kejeniusan sebenarnya sedikit sekali hubungannya dengan keberhasilan mereka. Yang benar adalah karena mereka telah memanfaatkan undang-undang tersebut, baik secara sadar ataupun tanpa sadar. Tidak ada bedanya dengan cukup, sehingga membuat neracanya berada pada pihak yang menguntungkan mereka. Betapa sederhananya hal ini bagi orang yang mengetahuinya. Dia memberi saya sebuah contoh yang amat menarik. Sebelum ditemukannya peraturan yang mengatur bidang kelistrikan, kekuatan yang sangat besar ini dibiarkan tidak aktif di seluruh jagat semesta ini. Sedikitnya begitulah keadaannya sejauh keterlibatan masalah kemanusiaan. Kita harus terlebih dahulu menemukan undang-undang sebelum kita dapat menggunakannya untuk kebaikan kita. Hal itu persis sama dengan undang-undang universal ini. Kebahagiaan adalah
warisan yang merupakan hak kemanusiaan. Ia merupakan puncak dari segala harapan. Jiwa kita sangat mendambakan kebahagiaan. Tetapi begitu banyak di antara kita yang keliru memahami dan mengira bahwa puncak kepuasan kita dapat diraih hanya dengan menghasilkan uang yang cukup. Mengapa demikian? Sebab uang hanyalah sarana untuk mencapai tujuan akhir. Ia merupakan motivasi yang mendorong kita untuk terus mencari tujuan akhir kita, yaitu kebahagiaan. Di dunia ini memang benar, tidak mungkin ada kepuasan dan kebahagiaan tanpa uang dalam jumlah tertentu. Pekerjaan untuk menghasilkan uang, dengan demikian memang besar artinya dan harus dihargai. Mengapa begitu banyak orang menderita berbagai kekurangan, hidup dalam kesusahan dan tidak bahagia? Hal itu tidak masuk akal jika Anda memikirkannya. Apapun kedudukan mereka dalam kehidupan ini, mereka sampai percaya bahwa sudah nasibnya menjadi mengalami kekurangan yang mestinya menjadi sumber kebahagiaan mereka atau kebahagiaan keluarga mereka. Seseorang menemukan undang-undang yang mengatur penggunaan daya listrik, maka kita pun memiliki radio. Jutaan orang dewasa ini dapat menikmatinya. Mereka menyesuaikan diri kepada apa yang mereka kehendaki, maka mereka memperolehnya. Dalam hal ini ada sebuah pelajaran yang sangat penting, sebab percayalah kepada saya, Anda dapat memperoleh apa saja yang diinginkan dalam jumlah yang melimpah apabila Anda dapat menyesuaikan diri dengan kekuatan yang ada dalam diri Anda. Kekuatan yang lebih besar dan tanpa batas, serta melebihi daya kekuatan listrik, kekuatan yang telah Anda miliki dari semenjak awal. Nahoda dari kapal ini dapat dengan mudah memiliki kapal ini, semudah ia dapat menjalankannya. Satu posisi tidak lebih sulit untuk dicapai dibandingkan dengan posisi yang lainnya. Dia menyesuaikan diri dengan posisi kenahodaannya secara berhasil. Pemilikan atas kapal mungkin nampak mustahil untuk dicapai. Hanya itu perbedaan sesungguhnya dalam kedua posisi tadi, hanya perbedaan dalam dua kata-kata belaka, tidak lebih dari itu. Seperti yang akan Anda lihat dengan lebih jelas pada saat kita melanjutkan pelajaran kita lebih jauh. Setiap malam saya kembali ke kamar saya dan tidak tidur sampai waktu pagi, membaca catatan dan menyiapkan pertanyaan saya untuk hari berikutnya. Dia memberitahu bahwa saya ini amat mudah menerima karena memiliki rasa ingin tahu yang besar, tulusan hati, dan rasa percaya kepada orang lain. Dia mengatakan bahwa dia merasa senang mengajari saya. Saya merasa amat berterima kasih. Rasanya tidak akan ada risiko dan pengorbanan yang terlalu besar untuk pengetahuan yang saya terima. Saya bertanya kepadanya, kapan dan bagaimana caranya dia menemukan rahasia seperti itu. Katanya, saya tidak menemukan apapun dan ia bukan pengetahuan yang rahasia. Pengetahuan ini telah berada dalam lingkungan keluarga kita sejauh yang bisa dicatat. Saya menggunakannya karena saya mengetahui ia merupakan cara yang mudah dan pasti untuk melaksanakan maksud kita. Anda hanya mengetahui cara yang sulit dan tidak pasti, sebagaimana kebanyakan orang. Dia nampaknya tidak pernah ingin menerima penghargaan dari apapun yang diketahui dan dikerjakannya. Dia selalu menyatakan bahwa tidak ada kehormatan apapun yang layak diperuntukkan baginya.